Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Demikian, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Teh hangat saat ini berjudul Fungsi Iman. Kehidupan kita terdiri dari jasmani dan rohani. Dan ada saatnya kita diperhadapkan pada keadaan jasmani yang lemah. Maka kita harus mempergunakan kehidupan rohani kita untuk tetap memiliki kekuatan. Sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16. Demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Fungsi iman sangat berarti bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, sebagai kunci menerima dan menikmati janji Tuhan. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Firman Tuhan katakan hanya dengan iman Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Abraham keluar dari negeri dan dari sanak saudaranya untuk mentaati panggilan Allah, yaitu menuju negeri yang dijanjikan menjadi milik pusakanya. Oleh karena itu, mari kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan tanpa meragukan bahwa Tuhan yang berjanji pasti Dia akan menepati janji itu. Iman adalah benih untuk mendapatkan berkat Tuhan. Iman juga benih untuk menerima dan menikmati janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kunci untuk menghilangkan ketakutan. Yang dimaksud menghilangkan ketakutan di situ adalah Abraham memiliki kerelaan untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal yang tadi dijanjikan oleh Allah. Iman kepada Tuhan dapat menghilangkan ketakutan dan keraguan yang ada di dalam diri kita. Karena dengan iman kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan yang sangat buruk. Tuhan peduli. Tuhan tahu keberadaan hidup kita. Sebab itu gunakanlah iman untuk menghadapi situasi apapun juga. Ketakutan Abraham di sini adalah kehilangan anak yang sudah dia terima, yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Rela mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, tidak menjadi penghalang bagi Abraham karena dia punya iman dan dia mengalahkan ketakutannya itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-19, bahwa iman adalah kunci untuk menghadapi persoalan. Persoalan yang dihadapi Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang-orang sekalipun sudah mati. Termasuk Ishak yang sudah dipersembahkan tadi, dia tetap percaya Allah akan membangkitkannya. Di ayat 19, di situ dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia kan seakan-akan telah menerimanya kembali. Dalam kehidupan ini, ketika kita tidak sanggup menghadapi masalah, hanya dengan iman dan percaya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jadikan iman sebagai kunci, sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Persoalannya yang dihadapi oleh Abraham, bahwa Ishak keturunan yang sudah dijanjikan dan sudah diterima itu akan mati. Tetapi Abraham percaya dengan iman Allah sanggup membangkitkan orang mati. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami punya Tuhan. Kami punya iman yang akan kami pakai untuk menikmati janji Tuhan, untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami tidak takut karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan berkuasa di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.